teman-teman ngasih tahu saya. Nah, setelah teman-teman ngasih tahu saya siapa dia sebenarnya, baru saya tahu orangnya begini gitu. Saya tahu juga dari Abu Janda, saya tahu dari ini. Oh, ternyata ngasih tahu saya informasinya begitu gitu. Nah, sekarang tadi malam ya, malam. Dia tuh saya telepon. Nah, omongan dia itu uang 30 juta itu kecil, saya kembalikan saja gitu. Ya udah, maksudnya dikembalikan saja. Kalau memang om mulut dia bisa dipercaya gitu. Kalau mulut dia laki-laki loh. Ya, tapi saya nggak yakin, mungkin saldonya tinggal 15.000, saya nggak tahu juga. Gitu. Saya nggak tahu, bisa jadi ya kan? Kalau dia nggak sanggup buktikan omongan dia kan bilang, uang 30 juta itu kecil, kata dia. Ada, saya rekam itu. Uang 30 juta itu kecil bagi saya. Saya kembalikan itu kepada kamu, kata dia. Nah, sekarang mulutnya ini Ferdinand ini, saya tunggu. Begitu. Omongan mulutnya Ferdinand ini. Saya yakin uang di saldo dia ini 15.000. Saya yakin. 15.000 dolar. Ya, keyakinan saya begitu. 15.000 duit dia, dompet dia. Oke. Kalau masalah Bang Ferdinand mas saya nggak terlalu paham ya. Tapi aku mau nanya nih sama Bang Edis nih. Perkenalan dulu ya bagi teman-teman yang pengikut Bang Edis. Saya ini ya mengucapkan terima kasih gitu sama Bang Edis gitu. Saya tuh banyak belajar dari Bang Edis gitu. Dan yang saya tanya itu, apakah ada ajaran agama di Indonesia itu yang bertentangan dengan Pancasila dan apa aja? Ini materinya nanti agak sedikit menyimpang, Bang. Mungkin pas kajian tausiah abang nanya itu. Oke. Gini bang, jadi intinya gini, abang kan sudah sering nonton saya kan. Benar. Nah, kebetulan ini waktu abang masuk, ini kita lagi bahas sosok Ferdinand ini. Karena Ferdinand ini mantan anggota DPR RI ini termasuk penonton saya juga. Nah, dia nonton saya, kemudian ngirim pesan ke saya. Jadi memang kalau nggak salah beberapa hari yang lalu abang kan DM saya supaya kita collab bahas agama. Cuman kebetulan abang ini datangnya kok pas lagi bahas Ferdinand gitu. Jadi begini, waktu saya berdebat dengan orang-orang Islam, ya kan, itu kan antusiasnya itu tinggi, penontonnya itu tinggi ya, termasuk Ferdinand, Dia nonton saya juga. Nah, pada waktu itu ada kasusnya itu begini bang. Karena saya berdebat, ya, ada seorang yang mau cari muka, cari panggung. Namanya itu Rudi Yohanes Hutagalung. Nah, karena dia habis dihajar netizen lah. Kemudian dia itu melakukan cara-cara yang culas, cara-cara yang sebenarnya ada kaitannya dengan debat agama. Caranya bagaimana? Dia mendapatkan data pribadi saya dari Bank BRI. Tempat saya menabung. BRI tempat saya menabung dalam hal ini itu Bank Rakyat Indonesia cabang Katamso, Yogyakarta. Oke. Nah, bank tempat saya menabung itu, data saya di situ dibobol atau diambil oleh Bank BRI dan dikasih sama orang yang bernama Rudi Yohanes Hutagalung ini. Wow. Nah, kemudian oleh Rudi Yohanes Hutagalung, data saya yang ada di bank itu diumbar, dipublis di channel YouTube-nya pada tanggal 19 Oktober tahun 2025. Pada waktu itu video itu ditonton 40.000 orang sudah. Nah, setelah itu Ferdinand ini mantan anggota DPR RI itu inbox saya, kirim saya pesan. Le, gimana kalau kita perkarakan ini? Nah, memang pada waktu itu saya bilang nggak usah. Nah, tetapi belakangan di tahun 2006 saya bilang sama dia, gimana kalau kita perkarakan? Nah, cuman sebelum ya saya tanda tangani surat kuasa, kan saya tanya dulu, ya kan? Apakah bisa pasti ini gol? Ya kan? Dengan bukti-bukti yang sudah saya sampaikan ini segala. Dia bilang pasti gol, kata dia. Itu omongan yang saya pegang. Laki-laki kan yang saya pegang omongannya, betul? Ya benar. Pasti gol, kata dia. Ternyata setelah uang diterima, itu cepat itu sebelum kami deal-dealan pengacara dan klien, sebelum janji buat surat antara klien dan pengacara, penunjukan surat kuasa, dia cepat sekali balas pesan saya. Ya.
Tetapi setelah uang diterima dia bisa 2 hari balas pesan saya. Iya. Nah, tetapi saya masih bersih hati sama dia. Saya masih bersih hati saya sama dia. Sampai pada akhirnya, ya kan? Dia bilang sama saya bahwa bukti kurang. Apa-apaan ini, kemarin kau bilang bukti masuk gol, sekarang bukti kurang gitu. Ini macam omongan macam apa mulut Ferdinand ini kan? Nah, lalu tadi malam saya telepon. Dia. Kok bisa kita begini? Lalu marah dia. Kenapa kau bilang kami malas-malasan? Loh, memang malas-malasan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perkataan yang sebelumnya. Perkataan sebelumnya bilang bahwasanya ini bukti kuat pasti gol. Sekarang bukti kurang. Sudah hampir mau 2 bulan. Kenapa? Masa nggak saya bilang malas-malasan? Ini malas-malasan dan lambat dan menurut saya tolol. Begitu. Kenapa tolol? Masa tidak bisa buat LP? Udah pengacara nggak bisa buat LP? Kan itu. Nah, lalu dia bilang begini sama saya. Uang 30 jutamu itu kecil bagi saya. Saya kembalikan aja itu. Nah, sekarang saya tagih mulutnya Ferdinand ini. Ada nggak duit dia kembalikan 30 juta saya itu? Kalau enggak, memang saldo dia cuma 15.000 nih. Berarti ini namanya menyelesaikan masalah malah menambah masalah ya, bukan? Kalau saya nggak masalah. Saya cuma pegang aja omongan seorang Ferdinand ini. Saya baru tahu sekarang ya. Jadi banyak yang inbox, itu kasusnya banyak itu, termasuk kolor merah, termasuk pakai sempak merah. Ya dulu pernah diduga. Aku juga pernah lihat dulu. Ya diduga pernah seperti itu. Pokoknya saya cecar terus ini. Omongan dia saya tagih terus ini. Karena dia bilang 30 juta itu kecil dan akan dikembalikan. Karena omongan saya mengatakan bahwa dia kerja lambat. Malas-malasan. Kalau saya bilang memang malas-malasan. Begitu. Nggak sesuai dengan omongan dia yang pertama. Mohon maaf ya Bang Eris ya. Kalau masalah kebocoran data itu, kan pihak bank kan bisa dituntut juga kan? Gak hanya yang... Iya memang omongan dia begitu Bang. Jadi Ferdinand ini ya sebagai kuasa hukum yang dia minta sama saya, kemudian saya iyakan. Dia bilang akan somasi. Surat somasinya itu dikasih sama saya. Dia bilang begini. Kepada Bank BRI cabang Katanso Yogyakarta, surat somasi, ya, bla 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 dan seterusnya. Jikalau dalam waktu 3 hari kalian tidak memberikan klarifikasi atau pertanggungjawaban, maka kami akan melakukan langkah hukum. Lebih dari 3 hari, udah mau 2 bulan, nggak ada apa-apa. Bahkan sampai seorang Rudi Yohanes itu sesumbar dan menertawakan. Mana 3 hari pengacaramu, tolol pengacara. Harusnya Ferdinand kalau dengar seperti itu, harusnya dia kejar itu, ya kan? Tapi kenapa kliennya sendiri ketika kliennya ngomong baru dia ribut. Sementara Rudi waktu ngomong dia nggak ribut. Nanti ini akan saya bahas terus. Kenapa nggak ganti pengacara aja? Itu yang mau saya ganti. Jadi kalau Ferdinand ini mulutnya bisa dipegang ya. Sekali lagi Ferdinand, kau dengar Ferdinand ya. Kalau mulutmu bisa dipegang dan kau berkata bahwa kau akan kembalikan uang itu akan saya kasihkan kepada pengacara lain supaya beres diurus itu. Iya benar. Kasus itu. Tapi biasanya orang Batak pada ini ya, kalau pengacara itu pada ini ya, jujur ya biasanya ya. Biasanya seperti itu. Harusnya begitu. Bikin malu. Kalau saya jadi orang Batak, saya bunuh diri saya kalau seperti itu. Betul. Ya, malu saya punya harus sebagai harga diri saya nggak. Lompat dari Monas ya. Iya, saya lompat dari Monas. Jadi gini, Bang Edis, saya mau belajar dulu ya sama Bang Edis ya gini. Bang Edis kan sering bahas Trinitas tuh ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada perbedaan Trinitas versi Katolik dengan versi Protestan? Nah, ini berarti Abang lagi nih Bang, agak sedikit menyimpang. Oke Bang, aku janji sama Abang, kita akan bahas itu nanti masalah konten-konten agama, tapi mungkin setelah ini ya Bang ya, karena ini aku mau bahas dulu ini mantan anggota DPR RI yang kasus. Saya baru tahu loh kasusnya pakai celana dalam dia. Emang itu kasusnya kan udah lama sebenarnya itu. Iya, saya baru tahu. Kalau saya tahu itu, saya tentu tidak akan memakai dia. Kalau nggak salah dia dulu waktu kadernya Demokrat dia dulu ya.
diduga Iya. ya. Kader Ya. Demokrat. Nggak tahu Jadi, sekarang apakah. Jadi beberapa hari belakangan ini saya itu menerima banyak inbox, banyak informasi. Karena kan yang nonton kita ini banyak nih, ini 5.000. Belum lagi kalau malam kan. Belum lagi di relay. Jadi orang banyak kasih info ke saya. Begitu. Bahwa memang Ferdinand ini orangnya seperti itu, begitu. Banyak kasusnya, mulai kasus pakai sempak ya kan, foto-fotonya pakai sempak dan lain sebagainya. Nah, setelah saya tahu, memang dia saya tekan begitu. Nah, setelah dia saya tekan, dia bilang, "Saya kembalikan saja uang." Nah, sekarang saya tagih. Mulutnya dia begitu. Tapi Bang Ferdinand itu kan sering bahas agama juga kan, dia sering live juga kan. Kalau itu saya nggak tahu. Yang saya tahu dia pernah men-tweet atau membuat satu postingan, "Allahmu lemah." Oh iya, pernah ya dia di penjara ya? Di penjara nggak sih? Iya. Padahal waktu dia ngomong Allahmu lemah itu kan belum tahu itu Allahnya siapa ya kan? Bisa saja itu Allahnya orang-orang penyembah gunung di gunung sana, ya kan? Dan lain sebagainya. Karena kan nggak dikasih tahu itu Allahnya siapa kan gitu. Itu saja bisa masuk begitu. Terlebih-lebih Rudi Yohanes yang jelas-jelas menyebutkan alamat, nama saya disebut, saldonya disebut sama persis dengan isi saldo yang saya kasih ke dia. Dia bilang katanya kurang bukti. Nah, definisi Allah itu apa sih Bang Edis? Iya, Allah itu kan bisa dikatakan kata umum sesembahan, ya kan? Bisa saja Allahnya. Kalau dalam Alkitab bisa Allahnya orang Mesir, bisa Allahnya orang Moab, bisa Allahnya orang Israel, bisa Allahnya orang Arab. Allahnya siapa tergantung dulu karena beda-beda. Begitu. Kalau menurut Bang Edis definisi Allah itu apa? Karena Allah itu sudah sampai ke dalam bahasa Indonesia dan pengertiannya Alkitab, Allah itu definisinya adalah suatu otoritas yang dipuja, yang disembah oleh sesuatu kaum atau orang atau perorangan. Begitu. Allahnya orang Kristen sama umat Muslim itu mana yang lebih duluan muncul? Yang lebih duluan, lebih tua gitu. Kalau itu nanti jadi saling klaim itu nanti. Tapi kalau saya pribadi ya tentu Kristen begitu. Tapi nanti orang Islam akan berkata ya mereka itu nanti jadi berkusir. Oh, kalau Tuhan tapi begini Bang, nanti biar nggak fokus itu dulu karena ini teman-teman lagi minta dibahas gitu Bang ya. Oke? Satu lagi terakhir. Apa itu? Silakan. Apakah Allah itu bisa didefinisikan secara ilmiah? Tentu bisa. Begitu. Tapi nanti kita bahas ya Bang ya, karena ini masih kita bahas yang ini Bang ya. Oke Bang ya. Mohon maaf ya Bang ya. Oke. Baik, terima kasih Bang. Tuturkan ya Bang ya. Siap. Baik, terima kasih. Oke Bang ya. Mohon maaf ya Bang ya. Oke, siap. Oke. Baik, terima kasih Bang. Tuturkan ya Bang ya. Baik.